Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh audiens dari podcast MWCNU Kecamatan Pleret, di mana tagline kita adalah menggali potensi, menggapai prestasi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala macam aktivitas, dan tidak lupa kita berdoa kepada teman kita, kerabat, saudara yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan segera kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, di momentum yang sangat istimewa ini, podcast MWCNU Kecamatan Pleret akan menggali sebuah materi yang sangat menarik tentunya. Apa itu yang akan kita bahas kali ini? Yaitu mengenai pelajar. Maka dari itu, salah satu banom Nahdlatul Ulama yang mengurusi masalah pelajar ialah IPNU dan IPPNU. Kita akan bahas mengenai IPNU dan IPPNU. Pada saat ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua tamu yang sangat istimewa. Ngobrolin masalah pelajar, tentunya kita akan ngobrol bersama Ketua IPNU dan IPPNU. Selamat malam kepada Akang Teteh atau rekan dan rekanita Ketua IPNU dan Ketua IPPNU Kecamatan Pleret Kabupaten Purwakarta. Selamat datang rekan Fairuz, Ketua IPNU Pleret. Iya kan, selamat malam. Iya, selamat malam. Teh Linda bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Teh Linda sebagai Ketua IPPNU Kecamatan Pleret. Kita bakalan seru pada malam hari ini ya. Banyak bakalan kita bahas soal pelajar, soal bagaimana IPNU dan IPPNU. Jangan lupa subscribe channel daripada MWCNU Kecamatan Pleret. Dan juga podcast ini disponsori oleh banyak pihak yang tentunya mendukung, mensupport daripada terselenggaranya kegiatan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, kami haturkan terima kasih kepada MTS Asalam ya, yang memiliki tagline pilihan cerdas generasi emas. Kemudian tidak lupa kepada Gansa Education, dan yang ketiga adalah Saung Litramu. Dan kita juga berterima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan podcast ini. Yang paling utama kepada Rois Syuriah MWCNU Kecamatan Pleret, Bapak Kiai Yayan Ahmad Mustafa, yang telah memberikan fasilitas dan sehingga bisa podcast ini terselenggara dengan baik. Oke, kita akan mulai podcast ini, yaitu saya akan mencoba untuk membuka dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tadi kan saya sudah bicarakan mengenai pelajar. Nah, tema kali ini yaitu pelajar tanpa ikatan adalah masa yang rugi. Berbicara pelajar, berbicara Nahdlatul Ulama, tentunya kita akan membicarakan IPNU dan IPPNU sebagai pionir penggerak para pelajar di Kecamatan Pleret Kabupaten Purwakarta. Oke, sudah ada di depan kita semua Teh Linda dan Kang Fairuz, atau rekan Linda dan rekan Fairuz sebagai Ketua IPNU dan Ketua IPPNU. Bagaimana Teh Linda, Kang Fairuz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Panggilnya Kang atau rekan? Oh, Akang aja boleh gak? Kayaknya masih berasa IPNU. Oh iya, tentunya. Jadi IPNU itu selalu melekat karena IPNU merupakan perjuangan masa pelajar dahulu gitu. Betul. Tanpa adanya perjuangan di IPNU tidak mungkin bisa saat ini seperti ini. Tentunya seperti itu. Oke, temanya itu, nah kita akan bahas mengapa sih IPNU dan IPPNU itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga dikatakan pelajar tanpa ikatan itu adalah masa yang rugi.
Karena sesungguhnya masa pelajar itu adalah masa emasnya pendidikan. Maka tanpa ikatan itu adalah suatu hal yang rugi. Nah, kita akan bahas ruginya di mana gitu tanpa IPNU IPPNU gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin dari rekan-rekan pelajar itu belum mengetahui tentang IPNU dan IPPNU, maka kita coba langsung tanyakan saja gitu. IPNU itu apa sih dan IPPNU itu apa sih gitu. Coba kita ke Kang Pairus dulu ya, kita bahas mengenai masalah IPNU. Boleh sekalian Kang Pairus ya bisa memperkenalkan diri juga gitu lah, supaya nih kan kita itu audiensnya kalau pelajar itu tidak hanya yang di sekolah ya, tentu saja ada juga yang di pondok pesantren, santri gitu namanya. Bahkan mungkin ada juga yang di atau udah kuliah atau mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Oke, nih sama Kang Pairus. Kalau yang naksir nah ini nih ketua IPNU kita nih. Boleh ikutan, harus ikutan IPNU makanya. Dulu syaratnya. Iya. Perempuan berarti ke IPPNU gitu. Kalau yang laki-laki baru ke IPNU. Oke, Kang Pairus semangat. Bisa dijelaskan mengenai IPNU dan IPPNU itu apa sih? Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara mengenai IPNU, apa sih IPNU itu gitu kan? IPNU itu adalah sebuah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu atau organisasi IPNU itu dirancang atau dikemas untuk mewadahi para pelajar-pelajar bangsa khususnya di Indonesia gitu, tingkatannya dalam skala pelajar untuk bisa menciptakan atau meningkatkan value integritas diri dari pelajar-pelajar tersebut gitu kan. Nah, adapun kenapa sih kita harus mengikuti IPNU gitu? Karena IPNU itu sebagian besar daripada gerak cepat dari keterpelajaran gitu. Berbicara mengenai pelajar itu kan harus istilahnya berkembang gitu kan, untuk mengembangkan diri, potensi. Nah, disitulah IPNU itu hadir untuk memfasilitasi dari integritas diri atau perkembangan diri para pelajar di Indonesia gitu. Oh iya, jadi intinya IPNU itu adalah organisasi kepelajaran yang menaungi para pelajar ya. Jadi pelajar laki-laki gitu, pelajar laki-laki untuk bisa mengembangkan dirinya. Itulah IPNU. Oke, sekarang kita ke IPPNU. Apa itu IPPNU? IPPNU kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Iya. Ya berarti udah ada putri nih, berarti perempuan semua. Perempuan. Iya. Sebetulnya sama aja, pasti sama aja, soalnya IPNU dan IPPNU akan saling bergandengan. Tidak bisa dipisahkan ini. Nggak bisa, IPNU tanpa IPPNU, aduh nggak lengkap deh kayaknya. Iya, betul. Begitupun sebaliknya. Namun juga salah satu daripada tujuannya adalah untuk merawat daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Berarti lebih kepada keislaman gitu ya. Betul. Jadi IPNU dan IPPNU adalah suatu organisasi pelajar. Itu pelajar putra itu untuk IPNU dan pelajar putri itu IPPNU, di mana tujuannya untuk pengembangan diri, ya, peningkatan value, kapasitas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi berlandaskan kepada nilai-nilai akidah dan syariat gitu ya, agama Islam. Seperti itu ya. Nah, itulah IPNU dan IPPNU. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi sih. Kenapa memang pelajar itu harus ber-IPNU dan IPPNU? Kan mungkin organisasi pelajar gitu ya. Kalau secara umum mungkin banyak pelajar itu mengenal mungkin di sekolah itu ada OSIS gitu kan. Kalau sepertinya kalau di pesantren itu ada ikatan santri gitu kan. Tapi kenapa sekarang dengan adanya IPNU seakan-akan value-nya bisa lebih bagus ketika memang masuk juga di IPNU dan IPPNU gitu. Mungkin ke siapa dulu nih? Kan ke Iris dulu deh. Atau ladies first. Oke, berbicara tentang pelajar, pertama gini deh. Kenapa kan tadi disebutkan sama Kang Dendi juga. Itu salah satu tema juga kan. Kalau pelajar itu adalah generasi emas. Emasnya betul. Nah, menurut saya sendiri kalau misalkan tadi dijelaskan oleh Kak Pairus untuk mengembangkan potensi, memang wadahnya kayaknya di organisasi. Kalau terus-menerus pelajar belajar, kayaknya potensinya terus
pengembangan dirinya kurang. Jadi dia tuh kayaknya lebih mengenal diri dengan ikutan organisasi. Saya sukanya apa ya gitu organisasi. Lebih jauhnya kenapa harus IPNU IPPNU kan kalau misalkan tadi di sekolah ada OSIS itu kan hanya ruang lingkup sekolah aja kan, kenalannya teh eta deui nusa sekolah deui lah gitu. Jadi sempit ya. Jadi mereka para pelajar bisa lebih bisa lebih luas nanti relasinya karena cakupan IPNU sendiri memang ada di tingkatan sekolah namanya komisariat, terus di tingkatan desa ada ranting. Nah setelah itu barulah berjenjang ke tingkat kecamatan namanya pimpinan anak cabang, lalu sampai kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Jadi ayo bangun relasi sekuat mungkin, cari teman yang banyak kan apalagi masih muda lah, ngapain lagi kalau nggak diisi sama kebaikan, mau diisi sama apa lagi pelajar hari ini. Oh iya betul. Jadi memang IPNU itu luas ya cakupannya. Jadi kalau memang kita berpikir organisasi pelajar itu ada OSIS gitu ya di sekolah. Tetapi sangat berbeda memang kalau OSIS itu cakupannya hanya memang di sekolah itu saja. Jadi tetapi kalau IPNU dan IPPNU itu bahkan tingkatannya itu ada dari nasional gitu ya, pusat. Ada yang dari luar negeri juga. Luar negeri. PCI namanya tuh. Wah, sampai luar negeri juga gitu ya. Sampai luar negeri. Meskipun OSIS kan memang ada di tingkat yang lebih tinggi. Iya. Tapi kayaknya di luar negeri belum ada di OSIS lagi gitu. Oh gitu. Kalau IPNU IPPNU udah ada nih. Udah ada. Luar negeri ayo ikut IPNU dan IPPNU ya. Kalau relasi itu di IPNU di IPPNU bisa tidak terbatas itu ya. Pusat, wilayah, kemudian kabupaten, terus anak cabang, kecamatan. Anak cabang itu kecamatan, kemudian desa, tingkat desa, terus tingkat sekolah. Desa itu ranting ini katanya ya. Ranting, kemudian sekolah komisariat. Bahkan anak ranting juga ada. Ada. Seperti itu. Nah, di kecamatan Pelarian sendiri kan ada berapa desa itu ya? 16. Ada 16 desa. Berarti itu juga nanti ke depannya bisa menjadi rantingnya IPNU IPPNU gitu ya. Udah 16 dan di tiap 16 desa itu masing-masing kan ada sekolah juga gitu ya. Dan itu pun bisa dijadikan sebagai komisariatnya IPNU IPPNU. Betul. Wah, luar biasa ternyata memang dengan di IPNU IPPNU itu nilai plusnya cakupannya lebih luas. Betul sekali. Iya. Ya karena kan di IPNU itu sendiri merupakan organisasi yang kompleks gitu. Kompleks. Nah kompleksnya gimana tuh? Ya karena sifat dari IPNU IPPNU itu selain daripada keterpelajaran, IPNU IPPNU juga memiliki sifat keagamaannya. Terus kebangsaannya juga ada. Nah sama kekaderannya juga dan kemasyarakatan gitu utamanya kan. Jadi yang membedakan antara organisasi internal sekolah dan organisasi IPNU IPPNU itu lebih luas. Jauh lebih luas cakupannya itu luar biasa ya. Jadi memang tidak hanya kita berkutik dalam kegiatan di sekolah saja gitu. Bahkan di luar daripada sekolah ketika memang sudah pulang sekolah dengan ber-IPNU IPPNU kita bisa beraktivitas di masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu. Dan sesama pelajar lain tidak terbatas oleh lembaga pendidikan. Iya betul. Wah mantap, luar biasa sekali. Banyak. Dan yang saya tahu bahwa IPNU IPPNU itu tadi itu tidak hanya mengurus masalah pelajar di sekolah, tetapi juga santri, gitu ya. Jadi anggotanya itu santri juga gitu. Betul. Karena santri itu pelajar juga kan. Iya pelajar juga. Mantap, makanya ada bahasa bahkan dimuat di media gitu, IPNU itu sebagai organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Bahkan bisa dibandingkan gambarannya seperti itu bahwa IPNU IPPNU itu dikatakan sebagai organisasi terbesar karena anggotanya tersusun atas pelajar dan santri. Bahkan mahasiswa kalau usianya itu dibatasi dari berapa ke berapa ya? Kalau untuk usia di IPNU IPPNU itu karena beda jenjang gitu. Untuk IPNU itu tidak ada minimal usia. Tidak ada minimal usia. Maksimalnya itu karena dari kongres yang terbaru itu ada pemangkasan peremajaan jadi 24 tahun. Jadi 24 tahun, maksimal 24 tahun. Berarti memang katakanlah 17 tahun itu lulus SMA atau sederajat gitu ya.
berarti kalau masuk mahasiswa juga masih bisa aktif di IPNU dan IPPNU. Luar biasa sekali ini IPNU dan IPPNU. Oke, itulah gambaran mengenai IPNU dan IPPNU gitu ya. Nah, para pemirsa khususnya nih yang nonton, apalagi yang masih sekolah gitu, nah bisa nih jadi referensi kita untuk berikatan berorganisasi gitu. Karena memang organisasi itu sangat penting, tidak hanya kita tadi apa yang dikatakan oleh Rekanita Linda, bahwasanya pelajar tidak hanya berkutik di sekolah, khususnya apalagi soal akademik gitu ya, tetapi non akademik seperti masalah keterampilan, kemudian hal-hal lainnya yang memang berhubungan dengan pengembangan diri itu bisa dikembangkan di IPNU dan IPPNU. Nah, sekarang apa saja nih? Kita ngomongin soal pengembangan diri. Nah, IPNU, IPPNU kan tadi memang cakupannya itu pasti kalau pembelajaran itu masalah ilmu pengetahuan ya. Nah, selain itu kan tadi masalah keagamaan juga dibahas. Nah, lebih ke seperti apa sih kegiatan di IPNU dan IPPNU itu gitu. Kegiatan apa nih? Kalau kegiatan normatif sih pengkaderan kayaknya. Pengkaderan. Oh, jadi memang jenjang kaderisasinya ada jenjang panjang. Iya, sangat panjang. Sampai ya kan kalau misalkan saya IPNU hari ini di kecamatan tidak langsung tiba-tiba ada di tingkat nasional misalnya di tingkat pusat gitu. Ada beberapa jenjang kaderisasi yang harus ditempuh. Tapi IPNU hari ini termasuk di Kecamatan Pleret kegiatannya kayak tadi disebutin sama Pak Irus, kalau misalkan IPNU mungkin lebihnya adalah kita lebih dekat dengan masyarakat. Kayak kalau misalkan kemarin 10 Muharram kita juga berbagi sama sama masyarakat seperti itu. Terus kalau misalkan pesantren Ramadan, kita mengikuti pesantren Ramadan kan tidak hanya kan ada yang ngadain sekolah, terus ikatan remaja masjid. Nah, IPNU Pleret sendiri sudah 2 tahun ya? 2 tahun. Kita kolaborasi satu sama sekolah, terus sama ikatan masjid juga, ikatan remaja masjid. Jadi dibagi dan itu memang sangat sangat efektif untuk menambah relasi gitu lah. Relasi. Banyak sih kegiatannya. Gitu? Ya ada, karena selain daripada kegiatan-kegiatan amaliyah di NU gitu kegiatan-kegiatan organisasi seperti pada umumnya lah, organisasi kemasyarakatan gitu, mulai dari gotong royong pada masyarakat, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkecimpung langsung lah pokoknya dengan masyarakat gitu, seperti yang insya Allah juga nih kita akan pada bulan Agustus sekarang nih. IPNU IPPNU Kecamatan Pleret itu akan mengadakan sebuah seminar hukum. Karena ini cakupannya masyarakat gitu, masyarakat Pleret, seminar hukum mengenai terkait kekerasan dalam pelajar gitu. Kekerasan bullying gitu ya. Marah itu di sekolah-sekolah kan. Iya, makanya kita sebagai IPNU kayak apa nih masalah yang timbul di sekolah, timbul di masyarakat, kayaknya kita harus hadirkan ini. Betul. Jadi memang kalau apa yang saya tangkap nih daripada kegiatan IPNU dan IPPNU khususnya di Kecamatan Pleret, ternyata memang berbasiskan kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri dan kebutuhan pelajar tentunya kebutuhan pelajar. Karena memang saat ini mungkin di daerah lain gitu ya terjadi banyak kekerasan terhadap pelajar itu ya. Mungkin itu dilakukan oleh sesama pelajar atau mungkin orang lain gitu ya, tapi targetnya kepada pelajar. Makanya mungkin IPNU IPPNU membaca hal itu dan menerjemahkannya, perlunya nih adanya pendampingan masalah hukum dan pengetahuan masalah hukum, sosialisasi gitu. Bukan hanya kepada pelajar, bahkan kepada orang tua. Betul itu. Orang tua sendiri memang harus diedukasi masalah hukum itu. Jadi kadang memang ada anak ya di sekolah itu dia kena perundungan, cuman karena memang takut kepada siapa harus berbicara, bagaimana caranya. Nah, ini sangat penting, luar biasa sekali ya. Apa yang memang IPNU dan IPPNU akan lakukan nanti di bulan Agustus gitu ya. Nah, nanti pokoknya kita pantau aja nih informasinya, nanti di share di mana nih? Ada dong di Instagram, ada nanti. Instagram ada. Pasti di SW teman-teman Oke, betul. Nanti jangan lupa
follow juga, ikuti juga Instagram Ibnu IPPNU Kecamatan PAC Ibnu IPPNU Pleret. Nah itu coba ikuti saja di situ, nanti banyak informasi-informasi yang bisa di-share di situ ya. Tapi jangan lupa juga nih podcast MWC Pleret subscribe ya, jangan lupa itu ya. Jangan lupa itu tuh. Oke, siap. Wah, ternyata memang Ibnu IPPNU luar biasa sekali, yang memang mungkin organisasi pelajar yang lain belum tentu arah pemikirannya bisa sampai sejauh ini, karena memang cakupannya sangat banyak sekali, apalagi permasalahan pelajar itu sangat kompleks gitu ya. Nah, apa yang memang saya ketahui tentang Ibnu IPPNU Pleret, bahwa saat ini Ibnu IPPNU Pleret sendiri juga tadi salah satu kegiatannya itu. Kemudian dari segi kepelajaran, Ibnu IPPNU di Pleret ini memfasilitasi ini pelajar-pelajar sepertinya yang tingkatan SLTA sederajat ya, baik itu SMA, SMK, aliyah, itu negeri atau swasta, untuk bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Ibnu IPPNU organisasi pelajar tapi bisa memfasilitasi untuk bisa sekolah ke jenjang perguruan tinggi, kayak gimana tuh dok? Boleh siapa yang jawab? Kang Pairus dulu deh. Untuk agenda tersebut mengenai jenjang keterpelajaran dari tingkat SMA perguruan tinggi gitu kan, kita ada sebuah istilahnya kerjasama dengan beberapa pihak terkait beasiswa. Jadi untuk siswa-siswi di tingkatan SMA, aliyah maupun SMK yang mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, nah itu bisa direalisasikan di Ibnu IPPNU dengan syarat harus mengikuti harus aktif di Ibnu dan IPPNU. Tapi ya itu ya sekarang katakanlah yang sudah ke perguruan tinggi yang dikader oleh Ibnu IPPNU berapa banyak tuh kira-kira? Alhamdulillah kebetulan dari Kecamatan Pleret itu udah lebih dari 1.000 kan. Waduh, lebih dari 1.000 siswa yang kita distribusikan untuk siswa-siswa. Berjalan berapa ya? Berapa tahun gitu? 3 tahun kayaknya. 3 tahun. Yang pertama kali dapat beasiswa tuh hari ini udah semester 6. Semester 6. Iya. Kalau yang udah lulus ada gak tuh gitu? Kayaknya belum. Masih belum ya? Oh iya, tapi memang udah hampir banyak, sampai 1.000 loh. Pendampingannya baru dilakukan di 3 tahun kebelakang. Makanya nih, jadi jangan bingung lagi nih untuk para pelajar, apalagi yang sekarang sebenarnya kan sekarang tahun ajaran baru nih, masuk ke kelas 3 ya, kelas 12 gitu kan. Nah kalau ada yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan masih bingung nih caranya bagaimana, terus harus kemana, dan ingin sepertinya mendapatkan beasiswa, hubungi ini nih akang yang ganteng ini dan yang cantik ini. Gas langsung masuk Ibnu IPPNU hari ini juga. Kayak gitu ya. Itu ternyata memang manfaatnya luar biasa sekali ya. Kita itu jadi di Ibnu dan IPPNU itu secara kepelajaran ya, namanya belajar kan itu tidak ada akhirnya, tapi kita juga harus memfasilitasi terkait jenjang pendidikannya juga. Jadi ketika yang sudah akan beres selesai di tingkat SLTA itu kita bisa fasilitasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Ini menarik sekali Ibnu dan IPPNU. Oke, karena memang Ibnu IPPNU ini menjadi sebuah organisasi pelajar yang diikuti oleh pelajar-pelajar di sekolah serta santri ya, tentunya santri itu santri-santri di pondok pesantren. Ini bagaimana sepertinya caranya? Saya nih mau masuk Ibnu, tapi gimana nih caranya untuk jadi Ibnu itu? Nah, gitu gimana tuh? Ketika mungkin ada pertanyaan, gimana nih saya mau nih, kan tadi udah tertarik, jadi sekarang saya mau masuk ke Ibnu. Ya, caranya gimana gitu? Jenjang kaderisasi pertama yang diikuti adalah Makesta. Tapi kan Makesta. Ya, apa itu Makesta? Makesta itu masa kesetiaan anggota. Masa kesetiaan anggota.
Baru dimulai udah diuji kesetiaan. Wah, ini berat sekali nih. betul. Masa kesetiaan anggota. Iya. Tapi kan itu dilaksanakan di apa ya? Sudah dijadwalkan. Kan Ibnu Pleret sendiri dalam satu periode kan 2 tahun ya PAC itu. Minimal 2 kali melaksanakan makasta. Nah, kan kita tidak setiap bulan melakukan makasta, makanya kalau misalkan saya mau ikutan tapi bingung nih jadwal makastanya masih lama, nggak apa-apa ikut dulu aja kegiatan. Aktif dulu aja. Aktif dulu aja, nanti pada saat makasta kamu harus ikut makasta gitu, agar secara sah diakui keibnuannya dan ke IPPNU. Oh iya kan, secara sah itu sepertinya disebut sebagai rekan-rekan kita, terus boleh pakai ini nih apa jas itu ya, dan sudah dibaiat. Wah, jadi kalau mau kelihatan keren ya ketua IPNU dan IPPNU kita pakai jas dan pakai seragam ya. Jadi ini harus makesta dulu. Jadi pakai baju ini, oh ini udah pasti kesetiaannya terjamin. Sama IPNU IPPNU aja setia, apalagi sama kamu. Kayak gitu ya. Oke, jadi harus ikutan makesta. Tapi kalau belum ada jadwal terdekat makesta, pokoknya aktif dulu aja, ikut aja pokoknya mah. Ketika ada kegiatan IPNU IPPNU, ikut aja kayak gitu ya. Oke. Nah, informasi ini sepertinya mungkin kalau sudah ada jadwal yang memang bisa diikuti nih untuk makesta gitu, mungkin udah ada atau belum gitu di Kecamatan Pleret khususnya. Di antara akhir September sampai awal Oktober kita makesta. Nah itu tuh. Masukin nih ke Google Google Calendar Agustus atau September atau Oktober. Tandain itu saya harus ikut makesta. Pokoknya tahun ini 2024 saya harus gabung IPNU. Iya dong, biar keren. Biar keren, itu yang PPNU keren gitu. Mantap pokoknya. Wah, luar biasa sekali ya, terima kasih. Ini sangat menginspirasi bahwa IPNU dan IPPNU itu merupakan, kita boleh kembali ya gitu, organisasi pelajar yang berbasiskan Islam gitu, karena memang IPNU IPPNU itu kan merupakan BANOM atau badan otonom, jadi kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu ya, makanya dinamakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu. Nah, kalau kita lihat secara kondisi pelajar saat ini gitu kan, perkembangan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, terus fashion dan lain sebagainya itu tidak hanya menjangkau kalangan-kalangan dewasa, tetapi juga pelajar pun tidak bisa terimbas ya, maksudnya tidak terimbas oleh perkembangan kondisi global saat ini gitu ya. Nah, termasuk dari segi adab, etika, kemudian pergaulan dan lain sebagainya, itu justru saat ini itu cenderung kalau memang tidak dikawal, pelajar itu tidak diarahkan, cenderung lebih kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Betul. Gitu kan, hal-hal yang sifatnya negatif. Banyak hal lah pelajar saat ini gitu kan, karena memang keterbukaan informasi dan lain sebagainya itu sangat cepat. Maka mungkin IPNU IPPNU bisa menjadi salah satu lembaga, khususnya organisasi yang bisa mengarahkan pelajar untuk memang berkegiatan dan memiliki wawasan, dasar pemikiran yang sesuai gitu, khususnya dikontrol, diatur oleh agama gitu, mungkin yang seperti itu ya. Sesuai dengan tujuan IPNU sendiri. Nah, apa tujuan itu? Jadi tujuan IPNU itu untuk terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap tegaknya syariat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mantap. Jadi kalau kita dengar ya dari segi tujuannya Islami, nasionalis gitu ya, Islam dan nasionalis. Nah, ini memang yang harus kita miliki, jiwa-jiwa pelajar yang seperti ini gitu ya. Apalagi kan sudah digembar-gemborkan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030 serta
akan menghadapi masa emas Indonesia itu di tahun 2045 kan, 100 tahunnya, 1 abadnya Republik Indonesia gitu. Nah, maka untuk mempersiapkan itu, ketika pelajar sendiri sebagai penerus generasi yang akan datang tidak dipersiapkan, bonus demografi itu akan menjadi bumerang sebetulnya, menjadi dua sisi uang gitu. Sisi yang pertama, bonus demografi itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi pembangunan negara, kita bisa melesat menjadi negara yang maju. Tetapi kalau pelajar atau generasi mudanya menjadi generasi yang mengkhawatirkan gitu, bukan jadi generasi emas, tapi jadi generasi cemas. Jadi Indonesia cemas sih, bukan Indonesia emas. Nah, itu sisi yang lain gitu. Maka itu akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi negara. Demografi itu akan berbalik, justru bukan menjadi kemanfaatan, tapi bahkan menjadi kemudaratan. Nah, mungkin apa nih yang bisa di-counter dari hal-hal yang seperti itu yang memang saat ini dilakukan oleh IPNU IPPNU? Nah, adapun untuk problematika seperti itu, kenapa IPNU hadir di tengah-tengah keterpelajaran itu justru untuk sebagai agent of change, agen perubahan ya. Agen perubahan dari keterbelakangannya globalisasi yang semakin marak. Iya, betul. Sehingga IPNU itu menciptakan suatu gebrakan untuk mengcounter keterbelakangan globalisasi tersebut. Salah satunya yaitu karena kan perkembangan globalisasi itu cikal bakalnya dari digitalisasi gitu kan. Iya, keterbukaan informasi. Iya, betul. Nah, untuk itu IPNU mempunyai sebuah program di mana kita bisa mengakomodir digitalisasi tersebut gitu. Salah satunya yaitu dengan adanya apa tuh? Modernisasi, bukan modernisasi, lebih kepada mungkin mengarahkan pelajar-pelajar untuk bisa seperti bijak dalam menggunakan gadget, contoh mungkin itu ya. Jadi kita kayak sering bukan bentuk pengadaan aplikasinya, tapi lebih ke kayak pelatihan seperti itu. Makanya kan tadi saya bilang kalau misalkan pelajar hari ini pelajar itu kalau misalkan tidak diisi dengan kebaikan lalu akan diisi dengan apa? Nah, dengan keterbelakangan itu anak-anak kalau misalkan tidak ikut organisasi diisi habis belajar kan minimal maksimal lah jam 3 SMA setelah jam 3 mau kemana? Kalau tidak ikut organisasi gitu kan? Paling main kan? Makanya pengembangan, pemupukan atau pendampingan karakter yang baik adalah dengan ketemu orang yang karakternya baik juga betul. Iya, apapun yang menjadi karakter kita adalah apapun karakter kita adalah bentuk daripada lingkungan kita pada hari ini kan, seperti itu. Jadi salah satunya IPNU IPPNU hadir adalah sebagai organisasi untuk membentuk karakter itu gitu. Oh iya, betul. Wah, pembentukan karakter atau mungkin yang digembar-gemborkan itu revolusi mental gitu kan. Jadi memang mental para pelajar itu memang harus dipupuk, dibina dan diarahkan tentunya memang tetapi tidak juga mengekang terhadap perkembangan saat ini. Jadi kadang sepertinya handphone dibatasi kan tidak juga gitu ya. Seperti contoh lah saat ini ada e-sport dan lain sebagainya. Mungkin IPNU IPPNU pernah mengadakan event tersebut ya. Iya, event e-sport aja difasilitasi oleh IPNU dan IPPNU karena mungkin prinsipnya IPNU IPPNU jadi tidak menutup diri akan perkembangan yang ada. Kan ada bahasa mungkin seperti ini ya, IPNU dan IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, kan saya nggak bisa ngaji gitu. Kan mungkin ada bahasa seperti itu. Dan kegiatannya juga mungkin gak jauh-jauh dari ngaji nih. Kadang mungkin ada pemikiran daripada pelajar seperti itu, padahal tidak seperti itu juga kan gitu ya. Justru memang yang
sepertinya tadi masalah haji itu kan kita sambil belajar gitu, yang memang tidak bisa sok ayo bersama-sama kita belajar bersama supaya jadi bisa gitu mungkin ya. Iya, jadi tadi dengan adanya contoh event yang memang diselenggarakan oleh IPNU IPPNU, ada event e-sport atau apa pembinaan masalah media sosial segala macam. Jadi IPNU itu tidak menutup diri gitu ya terhadap perkembangan, justru memang perkembangan itu menjadi bagian yang harus bisa iya, jadi bisa pelajar itu harus mampu menguasai, tetapi menguasainya harus memiliki batasan yang tadi ya, dengan adanya etika, adanya kita juga tahu hukum-hukum sepertinya tidak melanggar etika sosial, norma-norma yang ada dan lain sebagainya gitu ya. Wah, luar biasa. Makanya ternyata IPNU IPPNU ini dalam segi kegiatannya mencakup masalah pengembangan kekinian gitu yang memang bisa kita ikuti dan menjadi sebuah pengembangan bagi diri kita gitu ya. Apalagi kan saat ini udah bukan 4.0 lagi, kalau revolusi 5.0 ya, 5.0 sudah 5.0 gitu. Perkembangan revolusi industri, maka tentu saja itu menjadi salah satu perhatian yang penting. Dan sekarang bukan digitalisasi lagi, sudah artificial intelligence, Nanti kalau mau jadi mau paham masalah seperti ini, IPNU juga kan ada bidang-bidangnya nih di IPNU dan IPPNU. Sepertinya yang suka seni ada gitu kan mungkin ya, yang suka olahraga ada, yang suka sepertinya apalagi mungkin lah bisa dijelaskan. Jadi gitu. Khususnya di IPNU mengenai minat mengenai minat dan bakat gitu. Kita sangat sekali memfasilitasi pada pelajar-pelajar yang mempunyai hobi tertentu. Contohnya kemarin aja pada 2020 kita ikut dalam perlombaan futsal se-Kabupaten Purwakarta. Perlombaan futsal se-Kabupaten Purwakarta. IPNU Pleren itu juara pertama. Woi, mantap. Sama siapa ya? Sama IPNU lagi gitu kan? Sama IPNU lagi. Se-Kabupaten Purwakarta. Iya. Mantap nih, yang suka main bola nih ikut nih. Bukan itu, bahkan kemarin juga pada saat lomba e-sport gitu. Mobile Legends, kita juga alhamdulillah itu tingkat apa tuh? Sama tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Ya. Jadi setiap 2 tahun sekali itu dalam kepengurusan baru di tingkat kabupaten itu mengadakan perlombaan kayak gitu, kayak perlombaan di bidang olahraga, di bidang e-sport, di bidang keagamaan juga. Gitu. Wah, mantap. Kayaknya nih ketua IPNU kita atlet e-sport. Nah, makanya itu kan memang saat ini udah jadi mungkin udah jadi budaya lah, mungkin nongkrong sepertinya di mana mabar yuk. Nah, itu kan main bareng yuk. Justru IPNU tidak menutup untuk hal tersebut gitu ya. Mungkin gituan kan tidak juga seperti itu gitu ya. Justru memang kita fasilitasi dan arahkan mungkin seperti jangan lupa waktu, tentu ibadah itu menjadi hal yang paling utama gitu. Meskipun sepertinya silakan untuk bermain segala macam, tapi tidak lupa hal-hal yang memang sifatnya kewajiban. Luar biasa sekali nih IPNU dan IPPNU. Oke. Nah, sudah tidak terasa ya saat ini mungkin udah waktu begitu cepat berlalu gitu ya. Nah, berbagai macam hal sudah kita bahas, meskipun terasa begitu cepat sekali. Ini masih cangkangnya saja nih yang kita bahas. Cuman memang karena kita sudah terbatas masalah waktu ya, kalau mau lebih tahu soal IPNU IPPNU boleh langsung bisa tanyakan kepada rekan Pairus, ketua IPNU kita, dan rekan Nita Linda kepada ketua IPPNU kita. Boleh, mangga, tinggal kita tanyakan, tanya saja, Kang IPNU gimana, saya mau ikut
gimana cara dan lain sebagainya tadi udah dibahas. Sok lebih jauhnya, lebih rincinya lagi tanyakan saja langsung. Tinggal DM aja ke IG. DM aja ke IG ya. Apa ininya IG-nya diulang lagi? PAC IPPN. Nah, PAC Ibnu IPPN Pleret. Ikuti di situ, DM. Kang, saya dari ini mau tahu tentang Ibnu, insya Allah langsung bakalan dibalas. Admin kita pas respon. Adminnya pas respon. Oke. Kita masuk ke closing. Ya, kita akan akhiri. Cuman sebelum kita akhiri, closing statement daripada Ketua Ibnu dan Ketua IPPN kita. Mangga dari Ketua Ibnu dulu. Dari sebelah. Kita oke, silakan. Iya. Untuk para pelajar khususnya gitu kan, di tingkatan kecamatan, kabupaten maupun provinsi dan se-Indonesia khususnya, melihat situasi dan kondisi sekarang gitu, maraknya globalisasi yang semakin meningkat, ayolah untuk kita ikut berorganisasi. Organisasi itu asik kok gitu. Kalau kita membuka diri untuk hal-hal yang baru gitu kan, seperti itu kan. Iya, oke. Terima kasih dari Ketua Ibnu kita. Oke, silahkan dari Ketua IPPN. Kalau dari aku, closing statement-nya satu untuk seluruh pelajar Indonesia. Pasti kan yang nonton seluruh Indonesia. Iya, betul. Tidak Kecamatan Pleret aja kan? Enggak. Seluruh Indonesia tetap semangat. Jadilah generasi bangsa yang berkarakter baik dengan salah satunya mengikuti organisasi IPNU IPPN tentunya. Salam pelajar dari kita, IPNU IPPN Kecamatan Pleret. Jadi salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih. Kita tutup podcast kita kali ini. MWCNU Kecamatan Pleret menggali potensi, menggapai prestasi. Terima kasih kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.